pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia. Saya adalah guru SMA 37 Bimbingan Konseling. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG Universitas 11 Maret kategori 2 Bimbingan Konseling 2023 dengan nomor peserta 2015011991912 dengan NIP saya 197092320221003. Saat ini saya membuat video konseling kelompok dengan 6 anggota dengan pendekatan konseling realita WDIP dengan teknik metafora. Video ini sebagai tugas PPL saya dalam siklus 2. Selamat menyaksikan, terima kasih. Waalaikumsalam. Pagi, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semuanya. Alhamdulillah. Bagaimana? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Sehat semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Ibu juga alhamdulillah sehat. Baik. Sebelum kita mulai untuk kegiatan hari ini, Ibu akan memimpin doa ya. Mari kita berdoa biar semua dimudahkan dan dilancarkan. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak Ibu. Ya, kalian sudah datang ke kegiatan konseling kelompok ini. Semoga kalian semuanya juga nanti bisa mengutarakan masalah-masalah kalian semuanya ya. Sebelum dimulai konseling kelompok ini, kalian harus pahami dulu dan kita harus berkomitmen dulu. Waktu konseling kelompok ini hanya 45 menit ya. Lebih dari itu nanti ya, kalau kalian mau cerita ke ibu permasalahan, boleh ke ruang BK. Dan kalian harus berkomitmen juga jika ada yang mau memberi saran, pendapat kawannya, ibu minta ya, apa nih? Angkat tangan. Ya, Rahma ya, boleh nanti kalian bisa memberi saran kepada kawan-kawannya. Baik, untuk topik hari ini, Ibu akan memberikan topik tentang keterlambatan. Nah, habis Ibu, aduh, kok anak-anak Ibu ada aja. Tiap hari itu yang telat, terlambat, kesiangan, apa-apa semuanya ada saja ya. Tapi sebelum kita bahas konseling kelompok ini, permasalahan kalian harus pahami dulu ya. Di konseling kelompok ini ada 4 azas ya. Mungkin ada yang tahu? Tidak? Atau ada yang pernah mengikuti konseling kelompok waktu di kelas 11 atau di 10? Belum ya? Oke. Ada 4 azas di konseling kelompok ya, yaitu kerahasiaan. Kerahasiaan itu kalian setelah selesai di konseling kelompok ini, kalian nggak boleh nih bercerita sama teman-teman, ini ya, ini aku ya, ini aku tadi habis ini loh, nggak boleh ya. Yang kedua, keterbukaan. Keterbukaan itu kalian nanti bisa masalah-masalah kalian, unek-unek kalian bisa bercerita di sini. Siapa tahu nanti kawan-kawannya bisa memberikan pendapat. Yang ketiga, apa? Ada yang tahu lagi? Kesukarelaan. Kesukarelaan, kalian datang ke sini, nggak ada yang dipaksa kan? Nggak ada.
asli dari hati sendiri ya. Oke, alhamdulillah. Yang keempat, kenormatifan. Apa tuh? Mungkin ada yang tahu juga? Nah, nggak ada. Betul Rahma. Kita di sini harus dengan bahasanya yang baik ya. Tidak ada yang kasar, tidak ada yang ini lu ini ya. Ya, pokoknya kalian pahami itu. Nah, baik. Habis itu sebelumnya kalian sudah kenal semuanya kan? Sudah. Bener? Sudah, alhamdulillah. Oh iya, Ibu lupa. Nah, nih, absensi ya. Nanti kalian mengisi absensi, tapi nanti saja ya. Nanti saja. Ibu hanya mengingatkan. Jadi nanti ada absensi kehadiran di konseling kelompok ini ya. Baik, sebelum kita mulai di konseling kelompok ini, Ibu minta kalian harus aktif. Kita rileks aja deh. Ya. Kayaknya tegang deh mukanya. Ya, enggak. Ya. Pokoknya kalian harus aktif di kelompok konseling ini. Dan Ibu tetap minta loh, kalian tetap merahasiakan apa yang kalian atau teman kalian ceritakan, permasalahan-permasalahan di konseling kelompok ini ya. Gimana? Sudah siap? Siap. Yang benar. Oh benar, alhamdulillah. Akan tetapi ada ikrar yang harus kalian ucapkan bersama-sama, yaitu perjanjian ya. Jadi dari kegiatan konseling kelompok ini dan nanti kalian sudah keluar, nah kalian harus menjaga yang asas keempat ya. Baik, yuk sama-sama dan kalian nanti menyebutkan nama masing-masing ya. Iya, Bu. Oke. Saya Sylvia. Saya Syamil. Saya Rahma. Saya Nasita. Saya Cindy. Saya Lofi. Saya Reza. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya atau siapapun juga yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Baik, terima kasih. Kalian sudah mengucapkan ikrar itu, berarti kalian harus benar-benar bisa menjaga yang tadi Ibu sebutkan ya, 4 asas itu ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Ibu mau kasih ice breaking dulu. Ada yang tahu nggak ice breaking apa? Apa Nasita? Refleksi. Oh ya. Ada yang tahu lagi apa ice breaking? Apa? Saya, Bu. Apa Syamil? Ice breaking biar kita rileks sama fokus. Karena harus fokus. Nggak bisa ntar kita lagi cerita masalah-masalah. Tiba-tiba ntar, aduh aku lupa Bu, apalagi ya Bu? Pikirannya kemana-mana ya. Baik. Nah, Ibu minta kalian nanti sebutkan warnanya saja, ya, warnanya saja, bukan tulisannya. Siap? Reza, siap? Siap? Baik, kita mulai ya. Sudah ya? Oke. Siap? Ini warnanya apa nih? Hitam. Lanjut lagi. Hijau. Lanjut lagi. Merah. Bukan kuning ya, bukan kuning. Kemudian, orange. Kemudian, nempel banget ini. Ungu. Bukan tidak ya, bukan tidak. Oke. Putih. Alhamdulillah kalian fokus semuanya. Nah, kemudian Ibu mau tanya nih. Kalian ada yang masih ragu-ragu nggak nih?
Enggak. Kalian sudah ya, nggak ada yang ragu-ragu ya. Aku mau cerita sama ibu dan sama teman-teman yang lain ya. Baik. Ibu minta kalian nanti selain aktif dan kalian harus benar terbuka ya. Karena permasalahan keterlambatan ini ibu selalu ntar ada, Bu panggil orang tuanya Bu, ini udah 5 kali. Bu ada 6 kali nih Bu, panggil orang tuanya. Apalagi kalian sudah kelas 12. Kan sayang sekali kalau terlambat akhirnya ke BK hilang deh 30 menit untuk ditanya-tanya ya. Belum cari wali kelasnya, minta tanda tangan dan sebagainya. Ibu minta kalian semua harus memberikan atau menceritakan masalah-masalah kalian sendiri. Kenapa sih kok bisa terlambat? Ya, bisa terlambat. Baik, Ibu minta dari Reza dulu ya. Apa sih permasalahan Reza selama ini? Jadi setiap pulang sekolah itu jam 3 kan ya Bu ya. Lalu saya pulang sekolah itu pasti tidur, lalu bangun jam 7. Nah bangun jam 7 itu biasanya saya mandi dulu, lalu mengerjakan tugas kalau ada. Lalu selanjutnya saya lanjut bermain game Bu sampai larut malam. Rofi, permasalahan nih. Rofi kayaknya udah banyak sekali ada. Ibu kayak ada 7 deh. Saya kan terlahir dari keluarga yang dibilang cukup mampu. Saya punya segalanya, dibilang fasilitas semua saya tercukupi dari orang tua saya. Tapi kebelakangan ini tuh saya kurang mendapatkan kasih sayang orang tua saya Bu. Kayak mereka kurang perhatian sama saya. Setiap mereka bertemu tuh, setiap ayah saya pulang malam ada saja yang kayak permasalahan kecil yang ngebuat mereka berdua tuh sampai berantem besar gitu. Yang kadang-kadang teriak-teriakan. Kan saya sebagai anak kayak nggak tenang gitu kalau dengar suara ribut kayak itu di rumah. Itu yang memutuskan buat saya keluar rumah sekitar jam 10-an malam tuh. Saya keluar dari rumah tuh Bu. Pulang kadang-kadang sekitar jam 2 atau jam subuh bahkan. Itu yang membuat saya kayak pas sampai rumah langsung tidur. Jadi tidur cuman sejam doang, kalau nggak 30 menit tuh paling lama 30 menit. Tapi tidak setiap hari kan seperti itu kan. Nah dari itu tuh saya bangun sekitar jam 6.15 dan setelah langsung ke sekolah. Sampai di sekolah mungkin jadinya saya telat. Nah semenjak keluarga saya seperti itu, sekolah saya jadi berantakan. Saya sering dipanggil orang. Saya keluar rumah itu saya jadi kenal dunia luar Bu, kayak dunia yang ya gitu deh. Iya baik. Nanti kayaknya kamu perlu konseling individu deh ya sama ibu ya, tapi nanti ya. Mbak Cindy-nya, ayo silahkan. Kalau saya, keterlambatan saya tuh karena saya kan bantu orang tua saya jualan nih. Nah jadi sehabis pulang sekolah, saya mengerjakan tugas-tugas di rumah. Iya. Setelah itu saya nyusul orang tua saya untuk bantu jualan. Nah itu selesainya tuh sekitar jam 12-an, Nah udah gitu dari tempat jualan itu sampai rumah saya itu juga cukup jauh kan, jadi butuh waktu untuk pulang dulu. Nah jadinya saya bangun kesiangan, jadi terlambat datang ke sekolahnya. Tapi tidak tiap hari juga kan Mbak Cindy kan? Ya. Oke baik ya. Jadi kan saya suka nonton Korea, drama Korea. Ya, jadi setiap malam saya nonton drama Korea dari jam 9 sampai bisa jam 12. Jadi bisa bangun siang gitu Bu, karena kemalaman tidurnya. Tiap hari seperti itu Nasita. Terus tugas-tugasnya gimana Nasita? Tugas-tugasnya kan kalau ada kan jam 7 sampai jam 9, sehabis itu nonton drakor. Iya, oke, baik. Lanjut Mbak Rahma. Kalau saya kan Bu, karena saya tuh baru banget pindah rumah ya, terus emang agak lebih jauh dari yang sebelumnya. Terus berangkat ke sini tuh saya harus naik transportasi umum, saya naik kereta KRL, dan saya tuh belum terbiasa sama jadwal barunya. Otomatis kan saya harus berangkat lebih pagi, bangunnya juga lebih pagi. Nah itu saya belum terbiasa, masih terbiasa sama yang
bangunnya agak siang, terus berangkatnya juga mepet. Makanya sekarang saya jadi belum terbiasa gitu, terus suka ketinggalan sama kereta yang jadwalnya lebih cepet. Ya jadi saya naiknya yang agak lama gitu. Agak lama. Kalau saya beberapa kali saya terlambat itu karena bangun kesiangan, Bu. Terus juga kan kalau misalkan saya ke sekolah itu dari orang rumah nggak ada yang bisa anterin. Terus juga seandainya kalau mau naik Gojek atau Grab itu harganya lumayan, Bu. Kalau misalkan bolak-balik bisa 20.000 atau 30.000. Belum kalau hujan. Jadi satu-satunya yang bisa saya pakai tuh angkot atau Jaklingko, Bu. Nah, Jaklingko iya. Cuma kira-kira berapa menit ya kalau lewat ya. Iya, saya kan udah bangun kesiangan, terus Jaklingko itu kan nggak lewat setiap saat gitu ya, Bu. Kadang harus nunggu atau apalagi pagi-pagi penuh gitu, Bu, Jaklingkonya. Jadi saya sampai ke sekolahnya telat. Iya. Dari Ibu Sylvia dengar nih masalah-masalah ini, ada beberapa ya yang perlu memang mesti benar-benar diselesaikan benar-benar. Tapi untuk konseling kelompok hari ini mungkin kita akan membahas satu dulu ya. Menurut kalian siapa nih? Ayo. Rofi ya? Duh, Rofi. Gimana, Vi? Siap, Vi, kamu untuk bercerita permasalahannya, Vi? Ya, penyebabnya apa, Vi? Ya, kenapa Rofi? Kok bisa seperti itu, Vi? Apa Rofi tidak ada suatu keinginan? Ya, suatu keinginan yang memang sih itu ada masalah keluarga ya, Vi. Ya, akan tetapi kan kamu harus mesti ingat, kita tuh udah kelas 12 loh, yang harus memang kedepannya tuh kita mau kuliah, kita mau kerja atau apalah. Akan tetapi kan untuk saat ini keinginan Rofi pokoknya menjelang ujian. Kalau Rofi begitu mulu atau gimana? Nah, sekarang Bu Sylvia tanya sama Rofi, apa sih keinginan Rofi gitu loh ke depannya biar tidak terlambat? Nah, cara memanage waktu atau cara membagi waktu antara ya belajar, ya mungkin bermain, apalagi sampai seperti itu. Gimana, Vi? Ya keinginan saya sebenarnya cuma satu, Bu, kayak saya pengen keluarga saya balik lagi ke yang dulu, jadi kayak nggak usah ribut-ribut gitu juga. Nah mungkin kalau masalah sekolah ya harusnya saya lebih mengutamakan sekolah karena kan itu sangat penting, apalagi saya kelas 12. Jadi mungkin saya bisa bangun lebih pagi dari tadi yang bangunnya jam 5:30 mungkin bisa sampai jam 5 bangunnya lebih pagi lagi, terus jalannya lebih pagi juga supaya saya nggak terlambat lah sampai ke sekolah, dan juga biar kayak urusan rumah sama urusan sekolah seharusnya saya bisa bedain mana yang sekolah, mana yang untuk saya, mana yang buat orang tua saya gitu kan. Iya, betul. Itu ya. Berarti Rofi ada keinginan untuk kedepannya membagi urusan belajar pribadi kamu sendiri orang tua, ya. Baik. Nah, sekarang mungkin ada nggak yang mau memberikan masukan kepada Rofi? Sebenarnya kan itu kan bukan salah Rofi kan, jadi seperti itu, dan bukan Rofi juga yang mau seperti itu. Tapi saran saya dari saya sendiri, sebaiknya Rofi tuh ke rumah kerabat terdekat atau saudara terdekatnya biar dia nggak keluyuran malam-malam. Untuk jadi, bercerita ya. Iya, jadi untuk tidur semisalnya bercerita atau semisalnya menumpang gitu ya, itu Bu. Jadi lebih baik seperti itu daripada dia keluyuran malam-malam yang gak jelas. Itu masukan dari Nasita. Atau ada yang lain lagi? Silakan Rahma. Menurut saya gini, Bu, Rofi tuh harus lebih bisa untuk berkomunikasi sama orang tuanya. Karena orang tuanya kan Rofi bilang sendiri emang sibuk, terus juga kurang ada waktu untuk Rofi. Tapi Rofi juga harus bisa ngomong itu ke orang tuanya, mengomunikasikan hal tersebut. Karena mungkin orang tuanya nggak akan tahu kan apa yang sebenarnya Rofi rasain kalau misalnya Rofi tuh nggak ngomong. Terus juga Rofi daripada nih Rofi keluar malam kayak gitu, Rofi bisa cari hal-hal yang lebih positif, kayak mungkin belajar lebih
sekolah, karena siapa tahu ya kalau misalnya Raffi belajar lebih giat, terus Raffi ngedapetin prestasi yang banyak, itu bisa bikin orang tuanya bangga dan ngelihat lagi nih ke Raffi kalau anak saya tuh keren loh gitu, jadi lebih punya waktu untuk Raffi, seperti itu Bu. Nah, berarti kita harus keinginan Raffi harus bisa menyemangati diri kita sendiri harus bisa dan komunikasi ya. Baik, nah ada masukan ya beberapa dari kawan kamu ya, Mbak Nasita dan Mbak Rahma. Nah, Bu Sylvia mau tanya nih, kalian kan masalah-masalah nih ya, tujuan arah ke depannya nih kamu mau bagaimana nih? Masa mau terlambat melulu? Masa kamu tidak bisa sih untuk mengatur waktu ya, memanage waktu? Nih kayak tadi contohnya Mbak Rahma rumahnya jauh kan, nah apa nggak bisa mungkin aku bangun jam sekian. Nah menurut Rahma bagaimana nih untuk kedepannya nih, tujuannya nih gimana nih? Iya Bu, kalau saya juga selain angkot kan masalahnya karena kesiangan juga Bu. Jadi mungkin kalau misalkan solusi untuk saya bisa tidur lebih awal lagi, otomatis bangunnya lebih pagi. Terus juga kan harus jadi pengingat kalau ada ibadah sholat subuh gitu. Iya. Itu masa wajib. Iya. Jadi harus bangun lebih pagi. Terus kan juga saya nggak bisa nyalain angkot. Angkot kan kalau misalkan angkot penuh juga teman-teman yang lain kan juga pada naik angkot pada mau ke sekolahnya. Jadi kalau misalkan saya lebih pagi datangnya, saya bisa nggak terlambat ke sekolahnya Bu. Alhamdulillah bisa susah ya. sih Bu atur. Iya harus memang kayaknya berat banget. Iya, akan Bu. tetapi kalau kita terlambat melulu gimana? Masa tiap hari atau setiap minggu kan nggak bisa. Bu. Jadi mau tidak mau dan kita harus ada itu berubah ya, perubahan. Kalau tujuan saya ke depan, mungkin setelah saya mendengar saran-saran dari teman-teman saya tuh, mungkin saya bisa lebih membagi mana yang urusan sekolah, mana yang urusan rumah. Jadi saya pengen kayak ngubah diri saya lebih bisa memanage waktu, terus bisa mengatur waktu juga. Jadi saya nggak akan keluar malam-malam lagi kayak nggak penting-penting gitu kan. Jadi bisa di rumah bisa belajar mungkin. Baik. Kalian Ibu minta ya, kalian sudah kelas 12 kan, untuk bisa mengevaluasi, memanage waktu ya. Bagaimana sih antara kegiatan kita ya, baik itu eskul mungkin ya di sekolah, dan mungkin kita membantu orang tua. Nah, kebiasaan-kebiasaan nih, Mbak Nasita, drakor ya. Ibu minta, nah kalau besoknya libur, oke deh sampai jam 12, jam 11 gitu ya misal ya. Besoknya libur, tapi jika besoknya masih sekolah, masih KBM ya jangan. Kita utamain, ngerjain PR nggak kamu? Ngerjain. Nah, otomatis kan kita mesti dahuluilah dulu urusan sekolah ya. Mas Reja, ayo. Kalau main game sampai berapa jam? 6 jam. Bisa 6 jam gitu paling lama. 6 jam? Iya. Astagfirullah. Wow. Tuh gimana? Itu mata kamu apa nggak sakit ya? Mungkin karena asik ngobrol sama teman online gitu. Oh. Itu jangan ya. Pokoknya untuk kalian semua kebiasaan-kebiasaan buruk yang memang tidak bermanfaat buat kita, jangan. Ingat loh, kalian udah kelas 12. Berapa bulan lagi? Ayo, ya kan? Nah, ini apa nih? Ayo, baca, ayo. Apa Mbak Nasita? Jangan sampai kita diatur sama waktu, tapi kita yang ngatur waktu. Nah, ya. Coba Reza dia yang baca. Reza habis main game sampai 6 jam, 4 jam, ya Allah Robi. Apa Za? Jangan sampai waktu yang mengatur kita, tapi kita yang akan mengatur waktu. Nah, Ibu yakin tugas-tugas kalian itu pasti deh ada yang mungkin 1 atau 2 yang tidak dikerjakan. Pasti. Ada nggak? Ada kan? Nah,
Nih orang yang tidak bisa memanage waktu. Aduh, pala aku pusing. Ini belum selesai, ini belum selesai. Gambarnya. Ini ada benang-benang kusut di kepalanya. Ya. Ya, Nasita ya, drakor. Suka sekali ya. Tuh, ya. Ini adalah sebuah poster ibu sengaja buat biar kalian tuh oh begini loh, waktu tuh tidak akan terulang lagi. Kita harus benar-benar memanage waktu yang memang tertata antara kewajiban kita sebagai pelajar, kemudian besok lagi kita akan mau ada ujian-ujian ya segala macam deh. Dan antara kita membantu orang tua, keluarga, tidak masalah ya. Tuh. Nah, ini ada contoh tugas-tugas yang ntar aja mungkin kayak Mas Reza keasikan main game. Akhirnya antar aja deh tugas aku. Akhirnya apa? Menumpuk deh tugas. Nah, ya. Tugasnya menumpuk. Biologi, pelajaran biologi, ekonomi, apalagi tuh. Ya, pasti belum terselesaikan. Nah, waktu adalah proses mencapai tujuan hidup. Waktu adalah proses mencapai tujuan hidup dengan mengenyampingkan kegiatan yang kurang bermanfaat dan memakan banyak waktu. Tuh, Mas Reja. Rencana planning ke depannya kalian mau apa nih? Kalian kan sudah kelas 12. Sudah 4 bulan ya kurang lebih mau menyelesaikan di SMA ini. Tuh. Apa kalian sudah siap nih menjelang ujian praktek dan ujian-ujian sekolah? Besok tanggal 22 ujian itu ya, semester ganjil ya. Nah. Kalau saya kan rencana saya ke depan, kalau untuk beberapa tahun lagi atau tahun depan mungkin saya mau masuk ke universitas. Terus juga untuk kalau kedisiplinan saya pengen jadi orang yang lebih disiplin lagi, Bu. Karena kan kalau misalkan kebiasaan nggak disiplin ini malah saya pelihara, nggak saya hindarin, kan pasti dampaknya ke saya ke depannya. Lebih mengatur waktu, terus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, kan saya juga ingin ngincer PTN nih, Bu. Iya, betul. Iya loh kamu. Ngincer PTN kan nanti kalau misalnya saya dapat universitas yang saya mau, terus orang tua saya bangga, nah ngebuat keluarga saya jadi baik lagi. Alhamdulillah. Nah, sesuai juga dengan jurusan yang saya ingat sih? itu ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Komunikasi itu penting antar sesama kan, apalagi dengan keluarga dan orang tua. Iya, betul. Ibu boleh dong minta siapa untuk menyimpulkan konseling kelompok ini? Ayo, siapa? Kita bisa lebih disiplin lagi, bisa lebih memanage waktu lagi untuk tidak terlambat datang ke sekolah, lebih fokus lagi untuk mengerjakan tugas-tugasnya dan lain-lainnya. Iya, baik Ibu akan simpulkan semua. Jadi dari hasil konseling kelompok ini kalian sudah bercerita masalah-masalah kalian ya semua. Kalian harus ambil positifnya apa yang tadi sebutkan sama Mbak Cindy. Kalian bisa menata kedisiplinan kalian ya. Kemudian bisa menata lagi, membuat jadwal ya. Dan kalian sudah kelas 12. Yang tidak penting, Ibu ulangi lagi, sudah diselesaikan. Lebih penting untuk kegiatan ke depan kalian untuk menuju ujian, baik itu ujian praktek maupun yang lain. Dan nanti kalau ada apa-apa, aku ke Bu Sylvia mau curhat, mau apa ya, Ibu persilahkan, boleh. Dan siapa ayo yang bisa memberi kesan dan pesan di konseling kelompok ini? Mbak Nasita, ayo. Jadi kesan saya di konseling kelompok ini tuh membuat kita tuh jadi lebih baik lagi. Jadi
saya dan teman-teman saya tuh bisa mendapatkan saran-saran dari teman-teman dan guru ibu juga. Jadi kita bisa menemukan jalan terbaiknya. Iya, baik. Itu kesan saya. Jadi kalau pesan saya maunya sih diadakan lagi ya, Bu. Alhamdulillah. Seneng nggak kalian nih begini? Seneng ya? Tapi Ibu lihat kayaknya tadi pada diem. Orang Ibu bilang, ayo relax, biasa aja. Karena belum pernah ya. Baik. Ayo lanjut lagi Mbak. Biar semua masalah kan ada jalannya lagi. Terus pesan saya juga semuanya bisa yang kayak tadi tuh membagi waktu dan jadi lebih baik lagi. Iya, alhamdulillah. Kalau kalian senang ya diadakan konseling kelompok ini, insya Allah nanti Ibu buat lagi seperti ini. Baik, kita sudah di akhir. Tadi kita di awal berdoa, nah di akhir pun kita harus berdoa ya. Nah, alhamdulillah di konseling kelompok ini alhamdulillah berjalan lancar. Apa yang sudah kalian utarakan semuanya, apa yang Ibu juga tadi katakan, tolong kalian pahami semua ya. Jadi sebelum diakhiri konseling kelompok ini, yuk kita berdoa, sama-sama berdoa, mulai. Amin. Ya, selesai. Baik, Ibu ucapkan terima kasih sama kalian semuanya. Alhamdulillah semuanya berjalan baik. Baik, terima kasih kalian semua dan semoga kalian bisa merubah semuanya ya. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.